Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu bisa kembali mengulang sedikit pelajaran matematika yang ada di LKS kalian. Nah, semestinya bab 2. Cuman Ibu masih hutang, kita skip saja langsung ke bab 3 bentuk aljabar. Minggu lalu udah sempat ditugaskan untuk merangkum, mudah-mudahan semuanya mengerjakan, jadi ibu tinggal ulas-ulas aja sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini dia bentuk aljabar. Bentuk aljabar, apa itu bentuk aljabar? Nah, kalau di LKS kalian itu bentuk aljabar penjelasannya ada di halaman 38. Oke, kita ringkas aja. Bentuk aljabar itu berupa kalimat matematika dengan disajikan dalam huruf-huruf yang belum kita ketahui. Maksudnya belum kita ketahui ya, kita tidak tahu berapa nilainya dari huruf-huruf tersebut. Nah, contoh bentuk aljabar 3x plus 4. Oke. Ada 3 hal yang pasti kamu tahu tentang bentuk aljabar. Ini penting banget karena sering dipakai untuk materi-materi berikutnya di kelas-kelas lanjutan nantinya. Apa aja istilah yang mesti kamu tahu? Ada yang namanya koefisien, variabel, dan konstanta. Nih, Ibu ada contohnya tadi 3x plus 4. Disebut koefisien jika dia berupa bilangan atau faktor konstanta. Nah, koefisien ini dia melekat atau nempel di depan suatu huruf. Ya. Di sini kan ada hurufnya x, maka bilangan yang nempel di depan huruf x yaitu 3. Makanya 3 dinamakan koefisien. Lalu ada yang namanya variabel. Variabel itu dia berupa huruf atau lambang pengganti. Hurufnya boleh apapun, A, B, C, D, E, sampai Z. Boleh yang mana aja hurufnya. Kalau dia huruf itu berupa variabel namanya. Oke. Lalu ada yang namanya plus 4. Nah, plus itu dia berupa operasi hitung. Nah, ini yang namanya 4, bilangan yang 4 ini dia tidak ditempeli huruf, dia berdiri sendiri. Nah, ini dia yang tidak ditempeli huruf selalu sendirian, ini namanya konstanta. Ya. Jadi konstanta itu kuncinya adalah dia bilangan yang tidak ada variabelnya, tidak ditempelin huruf. Nah, selain yang tadi, 3 istilah penting tadi, koefisien, konstanta, dan variabel, ada juga suku pada aljabar. Oke, ya. Aljabar itu biasanya terdiri dari beberapa suku. Nih, Ibu ada contohnya yang nomor 1. Kalau dia cuma terdiri dari satu huruf saja atau satu bilangan saja, tidak ada operasi hitung tambahan, berarti dia suku 1. Nomor 2, contohnya A plus 2. Kenapa dia dinamakan suku 2? Karena ada 2 suku yang dipisahkan oleh satu tanda operasi hitung, yaitu operasi hitung tambah. Boleh operasi hitung kurang juga. Sekarang ada yang namanya suku 3. Suku 3 itu ada suku berapa apa saja variabelnya, ada apa saja sukunya? A kuadrat, A, dan 4. Nah, itu namanya suku 3 karena dalam bentuk aljabar tersebut terdiri dari 3 suku. Contoh nomor 4. Contoh nomor 4 itu ada 3A pangkat 3 ditambah 2A pangkat 2 ditambah A ditambah 9. Nah, itu dia terdiri dari 4 suku. Makanya dinamakan dengan suku 4. Nah, antar suku pada variabel itu dipisahkan oleh operasi tambah atau kurang, ya. Ingat-ingat itu. Lalu, selain suku 1, 2, suku 2, suku 3, suku 4, dan seterusnya, ada juga yang namanya suku sejenis dan suku tidak sejenis. Ya, kata kuncinya adalah suku sejenis itu variabel dan pangkatnya sama. Suku tidak sejenis itu variabel dan pangkatnya berbeda. Ya.
Nih ada contohnya nih di LKS kalian. Untuk suku-suku sejenis nih, memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya itu sama. Contohnya nih, misalnya yang ibu tandain dengan warna oranye. 2x dan negatif 9x. Dia disebut suku sejenis karena huruf yang melekat di belakangnya sama. Lalu ada 4a kuadrat dan a kuadrat. Dia disebut suku sejenis karena variabelnya memiliki pangkat yang sama, yaitu a kuadrat. Lalu contoh berikutnya ada y dan 7y. Nah ya, itu suku-suku sejenis namanya. Untuk suku-suku yang tidak sejenis, contohnya 3x dan negatif 2x kuadrat. Nah, ini untuk 3x, x-nya pangkat 1. Untuk negatif 2x, x-nya pangkat 2. Nah, ini dia tidak sejenis karena pangkat atau derajatnya berbeda. Contoh berikutnya, min y dan min x pangkat 3. Nah, dia bukan suku yang sejenis. Hurufnya aja udah beda. Pangkatnya apa lagi ya? Oke, contoh berikutnya 2x dan negatif 17y. Hurufnya aja udah beda, berarti dia tidak sejenis. Nah, kita langsung aja ke contoh soal nih. Ada di halaman 40 pada LKS kalian. Oke, nomor 1. Variabel pada bentuk negatif 6x kuadrat kurang x tambah 4y adalah, ingat-ingat variabel itu huruf dan pangkatnya. Huruf, ada huruf apa aja? Ada x kuadrat, x, dan y. Itu ibu udah bulat-bulatin ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nomor 2. Pada bentuk aljabar x kuadrat kurang 2x kurang 5, koefisiennya adalah, ingat kembali, koefisien itu adalah bilangan yang nempel di depan huruf atau variabel. Nah, lihat tuh. Di depan x kuadrat tidak tertulis bilangan berapapun. Artinya dia di depan x kuadrat itu koefisiennya adalah 1. Kalau tidak tertulis berapapun bilangannya, dia berarti adalah 1 koefisiennya. Atau bilangan yang nempel di depan x kuadrat itu 1. Nah, ibu udah bulatin. Yang koefisien x-nya negatif 2. Berarti jawabannya C. Nomor 3. Bentuk sederhana dari 12x tambah x adalah, Nah, kalau ditanyakan bentuk sederhana, berarti artinya dia operasikan sebisa mungkin atau jumlahkan sebisa mungkin yang bisa nih. 12x tambah x. Anggap aja 12x-nya anggap aja kita sebut saja dia ayam. Berarti 12 ayam ditambah 1 ayam. Ayamnya ada 13. Nah, itu ya. Nomor 4, bentuk sederhana dari 17a kuadrat tambah 3a tambah 11a kuadrat adalah, nah ini kan ada 3 suku, tapi ada 2 yang sejenis, yaitu 17a kuadrat dan 11a kuadrat. Saat diminta bentuk sederhana, coba kamu susun. Dari yang variabelnya sejenis, dari yang sukunya sejenis sampai yang tidak sejenis, susun. Nih, 17a kuadrat dekatkan dengan yang 11a kuadrat. Baru yang 3a-nya mengikuti di belakang. Nah, 17a kuadrat sama 11a kuadrat kita jumlahkan biar tidak boros tulisan. Nah, berapa? Karena ekornya udah sama berupa a kuadrat, maka kita tinggal jumlahkan bilangannya aja. 17 dan 11 28. Anggap aja variabel itu adalah ekor dari bilangan ya. 17 ekornya a kuadrat, 11 ekornya a kuadrat. Ekornya udah sama, ya kita tinggal kita jumlahkan aja. Ya, berarti 28 a kuadrat tambah 3a. Nomor 5, bentuk sederhana dari 5y kurang 10y tambah 13y adalah, ini ekornya udah sama, y. Tinggal kita operasikan aja. 5 kurang 10 tambah 13. Hasilnya pasti berapa y? Berapa? Ya, dihitung aja ya. 5 kurang 10 tambah 13. Berapa y? Oke. Nomor 6. Hasil penjumlahan dari negatif 4 tambah 2Q tambah 1 dengan
4P tambah 2Q kurang 3 adalah, nah boleh dikerjakan secara kepinggir atau bersusun seperti yang ibu buat itu. Nah, kita operasikan ya. Bilangan dengan bilangan, konstanta dengan konstanta lagi jumlah akhirnya. 1 ditambah min 3, min 2 jawabannya. 2Q tambah 2Q berarti dia 4Q. Negatif P ditambah 4P berarti 3P. Ini jawabannya. Ada yang cocok dengan kunci? Iya, jawabannya adalah D. Oke.